Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bagi jemaat yang sedang berkumpul beribadah di gereja ini maupun jemaat yang sedang beribadah di rumah dengan mengikuti live streaming, kami menyampaikan salam bagi kita semua. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu kita hari ini, yaitu minggu Advent yang kedua, yang tertulis pada kitab Injil Lukas pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang keenam. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, baik yang sedang hadir saat ini mengikuti ibadah di gereja ini maupun yang mengikuti ibadah di rumah dengan live streaming, minggu kita hari ini bernama Minggu Advent kedua. Oleh sebab itu kami menyampaikan kepada kita semuanya, salam Advent kita, selamat Advent bagi kita semua. Sebelum khotbah ini kami mulai, kita melihat dalam warta jemaat, yaitu nomor urut yang kelima, bahwasanya hari ini Minggu tanggal 5 Desember Advent kedua, di sana tertulis Pendeta Timbul M. Simorangkir, yaitu kami sendiri sebagai pendeta fungsional di HKBP Serang ini, akan dipensiunkan nanti pada ibadah jam 10.15. Jadi mulai hari ini kami akan pensiun dari kependetaan di HKBP. 44 tahun 6 bulan kami telah bertugas berdinas di HKBP. Tidak terasa waktu hingga tiba masa pensiun. Saya ingat memulai tugas
bulan Desember begitu tamat dari sekolah guru huria, yaitu sekolah guru jemaat, dalam usia 20 tahun kami menerima SK penugasan sebagai guru jemaat praktek. Bulan Desember seperti ini, tapi tanggal 15 Desember kami dikukuhkan sebagai pendeta praktek, sebagai guru jemaat praktek di sebuah desa dusun yang sangat terpencil waktu itu. Namanya saja pun adalah Onan Gadu-Gadu. Jadi kalau dikatakan itu bahasa Indonesia, Onan Gadu-Gadu, pekan pematang sawah. Jadi di gadu-gadu itulah, di pematang sawah itulah orang berjualan dan saling membeli. Itulah namanya pekan pematang sawah, yang pada waktu itu hanya dapat dijalani dengan berjalan kaki, dan masih banyak jalan setapak atau boleh dikatakan jalan tikus. Tidak terasa 44 tahun 6 bulan. Dari 44 tahun 6 bulan, 21 tahun kami melayani di desa-desa di Tapanuli Utara. Jadi kalau saya lihat di sini, ketika Yohanes disuruh Tuhan memulai tugasnya sebagai seorang pembawa berita Injil, sebagai seorang pembawa berita suara yang berseru-seru di padang gurun, begitulah kami rasa pada waktu itu hanya sebagai suara. Usia 20 tahun, masih kerucuk, belum tahu begitu banyak apa-apa, pengalaman belum ada, langsung tampil di tengah-tengah jemaat, harus mengkhotbah kepada yang tua-tua, masih usia 20 tahun. Saudara yang dikasihi Kristus, memang kalau saya lihat tadi, Yohanes yang tampil memberitakan firman Tuhan, menyuarakan kedatangan Tuhan, pasti banyak lika-liku di dalam kehidupan. Begitulah juga di dalam pelayanan kami mengalami banyak lika-liku. Ketika saya pendeta, kami pernah melayani di sebuah kampung, di sebuah desa namanya HKBP Resort Sitorang, yang semuanya itu marga Panjaitan, dan di sana ada 10 jemaat, 11 jemaat berada di balik-balik bukit, bahkan ada yang 40 kilometer jauhnya yang harus kami jalani. Naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun, sampai 3 kali naik gunung, turun gunung, baru rata jalan tersebut sampai ke desa itu. Namanya Desa Dusun Pagar Batu dan Sibuntuon, tapi bukan Sibuntuon Balige, tapi banyak marga Syahaan di sana. Di sana kami melayani. Begitulah turun, kadang-kadang kami 2 minggu di pebukitan itu. Selama 2 minggu di sana, turun kemari, turun ke sini, terus menjelajahi. Jadi jika Yohanes berkata diratakanlah semua jalan, yang berbukit-bukit diratakan, yang berkelok-kelok diratakan, yang miring-miring diluruskan. Seandainya itu terjadi di jalan yang saya jalani itu, begitu diratakan, sudah bisa kita paling sedikit naik sepeda motor begitu kan, agak lancarlah jalan. Tapi karena memang hanya jalan setapak, dan kebanyakan di sana warga jemaat tidak pakai alas kaki, karena memang jalannya itu kadang-kadang naik, jari-jari itu harus seperti mengklaim begitu batu itu. Jadi maaf, kadang-kadang jari jempol kakinya begitu jarang dengan jari yang kedua itu, karena begitulah tidak pernah pakai alas kaki. 21 tahun melayani di desa yang terpencil, yang tidak punya listrik pada saat itu dan belum mempunyai apa-apa.
sampai saat ini melayani sampai ke kota metropolitan Jakarta, HKBP Kayu Putih, bahkan sampai ke Indonesia bagian tengah di Palu. Begitulah kami disuruh oleh Tuhan melanglang buana untuk memberitakan firman Tuhan, dan akhirnya harus tiba di Serang ini setelah mengalami gempa bumi yang dahsyat dan tsunami dan likuifaksi di Palu. Begitulah pahit getirnya hidup di dalam kehidupan, dan setiap kita juga pasti mengalami pahit getir kehidupan dalam menjalani kehidupan kita ini, pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu pada hari ini kami akan dipensiunkan, dan inilah kami berkhotbah sebagai pendeta fungsional yang terakhir. Tapi nanti kalau dipanggil itu beda lagi setelah pendeta pensiun. Oleh sebab itu kami menyampaikan salam kepada kita semua, Amang dan Inang, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, warga jemaat, supaya kami dilepaskan memasuki masa pensiun dengan sukacita, dan juga doa kita untuk mendoakan kami yang sudah berusia 65 tahun dan memasuki masa pensiun supaya dalam keadaan sehat untuk membimbing semua anak-anak kami, putra dan putri, menantu dan cucu-cucu. Saat ini, hingga saat ini, menantu kami yang anak kami yang sudah menikah ada 4, 2 putra dan 2 putri. Jadi 2 Parumain dan 2 Hela. Parumain Boru Simanjuntak dan Boru Marpau. Hela dua-duanya marga Panjaitan. Dan cucu saya sudah ada 10. Tinggal hanya 1 orang perempuan, si Bontot, yang belum menikah. Syukur kepada Tuhan, dia mengikuti kami. Dia sekarang sedang calon pendeta di kantor pusat HKBP PA Raja Tarutung. Itulah penerus generasi kami. Kami mohon didoakan supaya putri kami juga menjadi pendeta yang mampu, yang boleh hidup sebagai seorang pendeta, sebagai pelayan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami meminta doakanlah kami di dalam perjalanan hidup kami dengan seluruh keluarga maupun peparang kami. Firman Tuhan hari ini yang menyapa kita adalah seorang yang tidak dikatakan nabi, sebenarnya nabi, dan seorang yang tidak mau dikatakan menjadi utusan Tuhan, sebenarnya utusan Tuhan, tetapi dia hanya berkata suara yang berseru-seru di padang belantara atau di padang gurun. Jika topik minggu kita hari ini yang mengatakan bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, apa yang dimaksudkan dengan kata bertobat? Kata bertobat itu berasal dari bahasa Yunani yang yaitu metanoia. Metanoia itu artinya berbalik 180 derajat. Berbalik 180 derajat. Yang tadinya umpamanya menghadap ke barat, berbalik dengan menghadap ke timur. Itulah bertobat, metanoia. Dan kata metanoia itulah juga sebenarnya dari akar kata yang dikatakan metamorfose. Kita mengerti apa itu metamorfose.
Metamorfose adalah sebuah perubahan yang memang perubahan benar-benar berubah dengan keadaan yang sangat jauh berbeda. Umpamanya dari ulat yang begitu menjijikkan dan merusak, memakan daun-daun, merusak tumbuh-tumbuhan, kemudian mengalami metamorfose menjadi kepompong, lalu kemudian menjadi kupu-kupu yang membuat penyerbukan dan menjadikan dunia indah dengan warna-warni. Kupu-kupu tersebut ikut menghiasi dunia ini. Itulah metamorfose. Dan metamorfose juga adalah dari bebatuan yang mengalami tekanan ratusan tahun dan panas yang ada di dalamnya mengubah batuan tersebut, akhirnya bisa menjadi batu permata yang sangat begitu mahal. Itulah metamorfose. Jadi metamorfose adalah perubahan bentuk dari yang tidak baik kepada bentuk yang baik. Itu perubahan, itu metamorfose. Jadi kalau umpamanya ular bertukar kulit semakin besar, itu bukan metamorfose. Kenapa? Karena ular yang bertukar kulit, dia semakin besar dan bisanya juga semakin hebat dan semakin ganas. Itu bukan metamorfose. Jadi kalau kita diajak bertobat, kalau kita diajak untuk dalam hari ini bermetanoia, bermetamorfose, berubah pikiran kita, berubah akal budi kita, berubah dalam sikap kita. Jadi bukan hanya dari agama lain menjadi Kristen itu kata bertobat, bukan. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita perlu mengubah cara pandang kita kepada orang lain, mengubah cara berpikir kita melihat orang lain, mengubah sikap dan gaya kita dalam kehidupan kita ini untuk menerima orang lain. Jika kita tidak bisa, kita tidak mampu mengubah orang lain, maka kitalah mengubah pikiran kita, pandangan kita terhadap orang itu. Itulah kalau dikatakan di dalam kehidupan bermetanoia atau bertobat. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan melalui Yohanes Pembaptis yang tidak mau disebut sebagai seorang nabi. Dia hanya sebagai seorang yang berseru-seru di padang gurun. Yang kedua, kalau dikatakan di dalam topik minggu kita hari ini, yaitu persiapkan jalan bagi Tuhan. Yang pertama, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, hidup di dalam kerendahan hati. Yohanes Pembaptis mampu dia mengatakan ketika orang banyak bertanya, siapa kamu? Saya nabi diutus oleh Tuhan. Tapi dia tidak mau mengatakan tersebut. Ketika dia ditanya oleh orang, dia dapat mengatakan saya adalah utusan Tuhan. Tapi dia tidak mau. Ketika dia ditanya, apakah engkau seorang nabi? Tidak. Apakah engkau Yesus yang kami nanti-nantikan, Mesias itu? Jawabnya tidak. Sebenarnya dia bisa kesempatan saat itu, di dalam kesempitan, mengambil kesempatan mengatakan, ya saya Mesias. Tentu dia akan dielu-elukan. Tapi dia tidak mau. Dengan kerendahan hati ketika dia ditanya, jika dengan demikian siapa kau, supaya kami dapat mengatakan siapa engkau? Dia mengatakan, saya hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan Tuhan. Luar biasa. Saudara yang dikasihi Kristus, kalau dikatakan rendah hati, lebih enak kita mendengarnya di dalam bahasa Batak. Apa itu bahasa Batak rendah hati? Marseret niroha.
Itu bahasa Batak rendah hati, serep niroha. Kita mengenal serep atau ceret. Ya. Serep itu bahasa Batak, serep itu ceret. Ceret itu adalah tempat air atau teko. Dan kalau kita melihat teko itu, ya, tidak pernah lebih tinggi bibir untuk tempat mencurahkan air itu dari tutupnya. Pasti lebih rendah. Karena apa? Kalau dia lebih tinggi diisi, nanti di sini akan tumpah dari tutupnya ini. Jadi kalau dia lebih rendah kita isi, kalau dia sudah tercurah, oh berarti sudah cukup. Jadi tidak pernah lebih tinggi bibir itu ceret daripada tutupnya. Begitulah katanya orang yang rendah hati, naseret marroha. Tidak lebih tinggi, maaf, bibirnya daripada otaknya. Jadi tidak lebih banyak begitu berkata-kata tanpa lebih dahulu berpikir. Itu sebabnya dikatakan di dalam bahasa Batak itu, jolo diseat hata baru diseat raut. Lebih dulu diperbincangkan bersama baru dilakukan. Oleh sebab itu dikatakan pikir dahulu baru berbicara. Kadang-kadang ngomong dulu baru berpikir belakangan. Tempat podium khotbah ini juga, podium ini jangan dijadikan begitu. Ngomong dulu, pikirkan di belakang, begitu kan? Bukan. Harus sebenarnya tempat untuk berkhotbah ini adalah sudah dipikirkan terlebih dahulu, dipersiapkan terlebih dahulu, baru dikatakan. Bukan ngomong dulu nanti belakangan baru dipikirkan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Kristus, orang yang rendah hati adalah bukan yang begitu banyak sekali kata-kata di dalam kehidupan, ya. Kadang-kadang kita di dalam kehidupan itu, apalagi kita orang Batak, banyak sekali ngomong berkata-kata begitu. Kadang-kadang menyakitkan hati orang tanpa kita memikirkan betapa sakitnya kadang-kadang hati orang itu. Tapi sebenarnya dalam kehidupan kita bukan karena takutnya kita mengatakan yang sebenarnya, tapi bagaimana kita mengutarakan itu di dalam kehidupan ini, kan begitu. Apa yang ada di dalam hati kita memang sakit kalau tidak dipuaskan, tapi bagaimana kita mengutarakan itu dalam hati kita itu kepada orang lain tanpa menimbulkan sesuatu hal. Seperti umpamanya kalau kita punya bisul yang sudah begitu sangat sakitnya berdenyut-denyut, bukan kita ambil martir lalu kita tokok dia supaya pecah, bukan kan? Kita ambil umpamanya jarum, kita tusuk, kemudian pelan-pelan dikeluarkan dari dalam, kan begitu. Jadi bagaimana kita mengutarakan di dalam hati kita. Jadi dalam kehidupan persiapkan jalan Tuhan, menerima Tuhan di minggu Advent kedua, kita diminta adalah supaya kita rendah hati menerima Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang datang itu juga adalah Tuhan yang rendah hati. Bahkan mau merendahkan dirinya sampai ke titik nadir yang paling dalam sebagai hamba, budak, untuk membebaskan kita. Dia mau menjadi manusia. Allah yang begitu agung dan mulia mau menjadi hina dan papa. Allah pencipta segala sesuatu mau menjadi ciptaannya, yaitu manusia. Kan luar biasa. Tidak ada Allah siapapun dalam agama manapun, tidak ada pernah Allah yang demikian. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus yang mau berbuat begitu. Yesus Kristus adalah Allah yang agung dan mulia menjadi manusia yang hina dan papa. Yesus Kristus adalah manusia yang sungguh-sungguh manusia seutuhnya yang hina dan papa, namun hidup sebagai Allah di tengah-tengah dunia ini. Itulah Yesus. Oleh sebab itu kita diajak melalui minggu kita hari ini. Yohanes Pembaptis mengatakan, mari kita merendahkan diri untuk mempersiapkan jalan Tuhan. Yang terakhir dikatakan
di dalam khotbah kita hari ini, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Jadi apapun itu gambaran, bukan jalan. Artinya kalau jalan untuk ke gereja ini saja pun diluruskan dan tidak ada belok-belokan sedikit pun, semuanya tentu akan rusak nanti begitu. Tapi yang dimaksud adalah hati kita, pikiran kita, pola kehidupan kita. Mungkin banyak yang berlekuk-lekuk di dalam hati kita ini, ya. Kadang-kadang dalam hidup kita ini, kita yang telah memang jatuh ke dalam dosa itu, bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan yang rusak, bukan dengan hubungan kita manusia dengan sesama manusia saja yang rusak, tetapi justru hubungan kita dengan diri kita sendiri pun, kita dengan hati kita sendiri, kita dengan pikiran kita sendiri rusak. Kadang-kadang kita mau membohongi diri kita sendiri. Sudah diri kita sendiri kita bohongi, apalagi orang lain. Oleh sebab itu dalam hidup kita ini, dengan Minggu Advent mengajak kita, membawa kita untuk mempersiapkan jalan Tuhan itu. Hati kita yang berlekuk-lekuk, hati kita selama ini mungkin yang ada di dalam yang tidak beres, mari kita bereskan di dalam Tuhan. Bersihkan hati kita. Dengan membersihkan hati, jiwa, pikiran kita, kita boleh sehat. Sebenarnya memang banyak jiwa kita yang sudah penyot-penyot. Karena apa? Mungkin mulai masa kecil kita, apalagi dulu di tanah Batak yang seusia dengan saya di kampung, yang begitu sangat-sangat, boleh kita katakan kehidupan itu sangat sakit, sehingga pendidikan orang tua pun kan sangat begitu ketat dan kasar. Kalau sekarang tidak lagi. Kalau begitu dipelototin cucunya, itu saya buat dipelototin cucu, opung, kok matanya melotot opung. Kalau dulu coba buat begitu, kan tidak. Dipelototin kita begitu, kita terus takut. Ini dari mana? Kemudian rotan sudah siap itu, kita masih ingat kan? Begitulah pendidikan kepada kita waktu itu membuat jiwa kita, hati kita banyak yang penyok-penyok. Oleh sebab itu mari kita katarsis. Istilahnya katarsis, membersihkan diri kita sendiri, mencuci diri kita sendiri itu dengan mengingat masa-masa silam kita itu, kemudian kita lepas, kita hapus, dan kita buang. Kita jangan bermimpi-mimpi dengan masa silam kita itu. Itu sudah berlalu, paling hanya kenangan dan sejarah di dalam kehidupan kita. Orang tidak boleh melupakan sejarah, tapi peristiwa-peristiwa pahit yang mensiksa batin kita, mensiksa jiwa kita, menyiksa pikiran kita, itu mulai kita cuci, kita bersihkan dari masa-masa lampau, supaya hati kita ini seperti itu jalan yang lurus, yang tidak berlekuk-lekuk lagi, dan kita merasa segar, dan kita merasa plong di dalam kehidupan kita. Kemudian kita merasakan Tuhan masuk, firman Tuhan menguasai kita, dan hidup kita akan terasa begitu indah. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Kristus, dikatakan di dalam ayat terakhir, semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Yakinlah, kita akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Apapun dalam kehidupan kita ini yang kita alami, apapun dalam hidup kita ini mengalami banyak atau penyakit atau apa, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Tuhan pasti memberikan keselamatan yang daripadanya dalam kehidupan kita. Amin.